Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidhanbin ma lam yastahillahu." Kami Ahlussunnah tidak mengkafirkan satu orang pun dari ahlul qiblah. Ahlul qiblah artinya orang yang masih muslim. Kami tidak kafirkan orang yang masih muslim karena dosa yang ia lakukan. Ma'lam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Selama pelakunya meyakini apa yang ia lakukan itu salah, dosa, namun ia lakukan karena hawa nafsu, maka dia tidak dikafirkan. Berbeda kalau dia menganggap perbuatan dosa tersebut halal bagi dia, maka ini baru bisa dikafirkan. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menjelaskan, "Wala nukaffiru ahadan min ahli qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu. Hadza kama sabaqa anna dhanba idza lam yakun kufran aw syirkan mukhrijan min al-millati fa innana la nukaffiru bihi al-muslima." Ini sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwasanya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim selama tidak sampai level kekufuran atau kesyirikan yang mengeluarkan dari agama, maka kita Ahlussunnah tidak mengkafirkan seorang muslim karena sebab dosa tersebut. Bal na'taqidu annahu mu'minun naqisul imani. Namun kita meyakini bahwasanya dia adalah seorang mukmin yang kurang imannya. Mu'ridun lil wa'idi wa tahta al-masyiati. Dia menyerahkan dirinya kepada ancaman, artinya dia terancam mendapatkan azab. Wa tahtal masyiati, dan nasib dia di akhirat tergantung kehendak Allah. Hadhihi aqidatul muslimi ma lam yastahillahu. Inilah akidah seorang muslim yang benar, yaitu tidak bermudah-mudahan mengkafirkan selama pelaku dosa tersebut tidak menghalalkan dosa. Fa idza istahalla ma harramallahu fa innahu yakfuru. Adapun kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia bisa dikafirkan. Kama law istahalla ar-riba, awil khamra, awil maitata, aw lahmal khinziri, awil zina. Sebagaimana kalau dia menghalalkan riba, atau menghalalkan minum khamar, atau menghalalkan makan bangkai, atau menghalalkan memakan daging babi, atau menghalalkan zina. Idza istahalla ma harramallahu kafara billahi. Kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sama saja dia kufur kepada Allah. Wa kadzalika al-aqsu. Demikian juga sebaliknya. Lau harrama ma ahallallahu kafara. Kalau dia mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, maka dia bisa dikafirkan. Allah Ta'ala katakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam. Dan mereka juga menjadikan Al-Masih bin Maryam, itu Nabi Isa, sebagai tandingan selain Allah. Surat At-Taubah ayat 31. Wa jaa tafsirul ayati bi annahum ahallu lahum al-harama wa harramu alaihim al-halala fa ata'uhum. Para ulama tafsir menjelaskan tentang tafsir ayat ini, bahwasanya orang-orang ahlu kitab, para ulama mereka dan para rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian para pengikutnya mengikuti ulama dan rahib tersebut. Dan itulah sebab mereka dikufuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjadikan ulama dan rahib sebagai sesuatu yang ditaati secara mutlak, fatwanya, perintahnya, hukumnya, tanpa kembali kepada dalil, namun ucapan ulama, ucapan
pendeta, ucapan rahib ditaati secara mutlak, dijadikan sebagai dalil itu sendiri, maka sama saja menjadikan ulama dan rahib sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibentuk syirik yang disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Amma law fa'ala adz-dzamba wa huwa lam yastahillahu bal ya'tarifu annahu haramun. Adapun kalau seseorang melakukan sebuah dosa, namun dia tidak menghalalkan dosa tersebut, bahkan dia meyakini bahwasanya apa yang ia lakukan sebenarnya haram, fahadza la yakfuru, maka orang seperti ini tidak sampai kafir. Walau kana dzambu kabiratan duna syirki wal kufri, walaupun dosa yang ia lakukan adalah dosa besar, selama masih di bawah level kesyirikan atau kekufuran, maka dia tidak sampai kafir. Lakinnahu yakunu mu'minan naqisal imani aw fasiqan bikabiratihi mu'minun biimanihi. Namun orang yang melakukan demikian, dia menjadi seorang mukmin yang kurang imannya, atau mukmin yang fasik karena dosa besar yang ia lakukan, walaupun ia masih mukmin karena iman yang ia miliki. Dia masih mukmin, namun mukmin yang fasik, atau mukmin yang kurang imannya, atau mukmin yang lemah imannya. Jadi perhatikan, bedakan antara pelaku dosa yang menghalalkan dosa dengan pelaku dosa yang masih mengakui itu dosa, mengakui itu haram. Yang menghalalkan dosa, maka ini bisa sampai kufur. Adapun yang masih mengaku itu haram, namun ia lakukan karena hawa nafsu, karena mencari dunia, atau karena alasan-alasan yang lain, maka dia pelaku dosa, tidak kafir. Wa qauluhu la nukaffiru bidzambin. Perkataan At-Tahawi, kami Ahlussunnah tidak mengkafirkan orang karena dosa. Laisa ala itlaqihi. Maka ini tidak berlaku secara mutlak. Fatarikus salati mu'tamidan yakfuru. Contohnya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas, maka dia dikafirkan. Kama dalla ala dzalika al-kitabu was sunnatu. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh dalil Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafara. Pembeda antara kita kaum muslimin dengan mereka orang-orang musyrikin adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka faqad kafara, kata Nabi, dia telah kafir. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Ini di antara dalil yang menunjukkan pelaku dosa berupa meninggalkan salat itu bisa membuat dia keluar dari Islam. Kemudian At-Tahawi mengatakan, wala naqulu la yadurru ma'al imani dzanbun liman amilahu. Dan kami Ahlussunnah tidak berkeyakinan bahwasanya dosa tidak akan membahayakan keimanan bagi orang yang melakukannya. Artinya, orang yang berbuat dosa, imannya tetap sempurna. Dosa tidak akan mengurangi keimanan. Dosa tidak mempengaruhi keimanan. Orang yang melakukan dosa masih mukmin yang sempurna. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, kama taquluhu al-murji'atu. Ini adalah akidah murji'ah. Murji'ah meyakini la yadurru ma'al imani dzanbun. Dosa tidak akan mempengaruhi keimanan. Kalau orang berbuat dosa, yang penting masih yakin, maka dia masih mukmin. Contohnya, orang ikut ibadah di gereja. Ini perbuatan dosa. Kata orang Murji'ah, yang penting masih yakin, yang penting masih iman kepada Allah, maka tidak mengapa. Mengucapkan selamat Natal, ini perbuatan dosa. Kata orang Murji'ah, nggak apa-apa, yang penting masih yakin kepada Allah, yang penting masih yakin kepada Rasulullah, maka masih mukmin, tidak masalah, tidak mempengaruhi keimanan. Ini keyakinan orang Murji'ah. Yaquluna, mereka mengatakan, madama musaddiqan biqalbihi fahuwa mu'minun kamilul imani. Selama pelaku dosa itu masih meyakini, membenarkan dalam hatinya, maka dia seorang mukmin yang sempurna imannya. Amal a'malu fa amruha hayyinun. Adapun masalah amalan, itu perkara yang longgar, itu perkara yang mudah.
Falladhi la yusalli wa la yasumu wa la yahujju wa la yuzakki wa la ya'malu syai'an min a'mali ta'ati. Maka orang-orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak berzakat, tidak melakukan amalan soleh sedikit pun, yaquluna, kata orang Murji'ah, huwa mu'minun bimujarradi ma fi qalbihi. Mereka masih mukmin dengan adanya keimanan dalam hati mereka, selama mereka masih yakin. Maka tidak beramal tidak masalah, yang penting yakin, kata mereka. Wa hadza min a'zamid dhalali. Maka ini salah satu kesesatan yang paling besar. Faraddu alaihim anna dhunuba tadurru ala kulli halin. Bantahan bagi mereka adalah bahwasanya perbuatan dosa itu akan memberikan bahaya di setiap keadaan. Minha ma yuzilul imana bil kulliyati. Ada perbuatan dosa yang bisa sampai menghilangkan keimanan secara menyeluruh. Wa minha ma la yuziluhu bil kulliyati bal yanqusuhu. Di antara perbuatan dosa ada yang tidak sampai menghilangkan iman secara menyeluruh, namun hanya mengurangi keimanan. Wa sahibuha mu'ridun lil wa'idi al murattabi 'alaiha. Dan pelaku dosa yang demikian telah mengantarkan dirinya kepada ancaman, artinya dia terancam mendapatkan azab yang digandengkan kepada perbuatan dosa tersebut. Maka dalam setiap keadaan dosa itu membahayakan. Baik bahayanya berupa hilangnya iman secara menyeluruh atau berupa berkurangnya iman. Hanya ada dua kemungkinan. Dosa itu akan mengurangi iman atau menghilangkan iman secara menyeluruh. Maka pasti dosa itu akan berbahaya, akan berpengaruh kepada keimanan. At-Tahawi mengatakan, "Wa narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fu anhum wa yudkhilahum al-jannata birahmatihi." Dan kita berharap agar orang-orang yang berbuat kebaikan dari kalangan orang-orang yang beriman, agar Allah mengampuni mereka dan memasukkan mereka ke surga dengan rahmat-Nya. Wala na'manu alaihim, namun kita tidak memastikan. Wala nashhadu lahum bil jannah, dan kita tidak bersaksi bahwasanya mereka pasti masuk surga. Nah, maka di sini At-Tahawi bicara tentang dilarangnya memastikan secara spesifik, secara muayyan. Orang yang berbuat baik, orang yang soleh, secara tertentu kita pastikan masuk surga. Misalnya mengatakan Pak Bambang pasti masuk surga, Ibu Umi pasti masuk surga. Maka ini tidak boleh. Memastikan tidak boleh. Yang boleh adalah kita berharap. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Hadza bahthu syahadati li muayyanin annahu min ahli jannati." Pembahasan ini tentang mempersaksikan atau memastikan seseorang secara spesifik, secara muayyan, bahwasanya dia pasti masuk surga. Au annahu min ahli nari, atau juga memastikan seseorang secara spesifik pasti masuk neraka. Nahnu la nashhadu li ahadin bi jannatin aw narin illa bidalilin. Kita Ahlussunnah tidak memastikan seseorang secara spesifik bahwasanya dia pasti masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan dalil. Illa biman syahida lahu al-Mustafa alaihi salatu wassalam annahu min ahli jannati syahidna lahu bidzalika. Kecuali orang-orang yang memang dipersaksikan oleh Al-Mustafa, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan masuk surga. Maka baru boleh kita katakan dia pasti masuk surga. Ya, seperti al-ashra al-mubasysyarah bil jannah. 10 sahabat Nabi yang dipastikan masuk surga. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka boleh kita pastikan Abu Bakar As-Siddiq pasti masuk surga, boleh. Umar bin Khattab pasti masuk surga. Utsman bin Affan pasti masuk surga. Ali bin Abi Thalib pasti masuk surga. Boleh kita katakan demikian karena memang ada dalilnya. Adapun yang tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita katakan secara spesifik. Pak Bambang pasti masuk surga. Pak Joko pasti masuk surga. Enggak boleh.
Adapun secara umum, bukan secara spesifik, maka boleh. Secara umum, orang yang soleh masuk surga. Secara umum, orang yang muhsin, yang berbuat baik, berbuat ketaatan, akan masuk surga. Secara umum. Wa man syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nari syahidana lahu bidzalika. Dan orang-orang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk neraka, maka kita juga pastikan dia masuk neraka. Seperti contohnya Abu Lahab, contohnya Abu Talib, contohnya Abu Jahal, yang memang terdapat dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang memastikan mereka masuk neraka. Maka boleh kita pastikan. Hadza bin-nisbati ilal muayyinina. Ini kita bicara tentang orang-orang yang muayyan, yang ditentukan secara spesifik. Amma bin-nisbati ilal umumi, adapun kalau kita bicara tentang orang secara umum, fa na'taqidu annal kafirina finnari, maka boleh kita meyakini orang kafir secara umum masuk neraka. Wa annal mu'minina fil jannati, orang mukmin secara umum masuk surga. Orang zalim secara umum masuk neraka. Orang soleh secara umum masuk surga. Secara umum boleh. Amma ala wajhil khususi fala nahkumu li ahadin illa bid-dalili. Adapun secara khusus, secara spesifik, maka tidak boleh kita vonis mereka kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita memvonis seseorang surga atau neraka kecuali dengan dalil. Lakin narju lil muhsini wa nakhafu 'alal musii. Namun yang boleh adalah narju, kita berharap. Kita berharap orang yang baik secara spesifik masuk surga. Mudah-mudahan Pak Bambang masuk surga. Mudah-mudahan Pak Joko masuk surga. Seperti itu boleh. Wa nakhafu 'alal musii. Dan boleh kita mengkhawatirkan orang yang buruk masuk neraka. Saya khawatir Pak Gilbert masuk neraka. Saya khawatir Pak Lukas masuk neraka. Seperti itu. Adapun memastikan, maka tidak boleh. Hadhihi aqidatul muslimina. Inilah akidah kaum muslimin yang benar. Kemudian At-Tahawi mengatakan, wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu 'alaihim wa la nuqannituhum. Orang beriman yang berbuat keburukan, maka kita doakan ampunan untuk dia. Dan boleh kita khawatirkan mereka masuk neraka. Sekadar khawatir boleh. Jangan-jangan dia masuk neraka. Jangan-jangan dia mendapatkan azab kubur. Dan kita doakan ampunan untuk mereka. Khusus orang yang beriman. Dan gak boleh kita putus asa terhadap datangnya ampunan Allah untuk mereka. Gak boleh kita mengatakan, kalau si fulan dosanya terlalu banyak, gak mungkin Allah ampuni. Ini gak boleh. Selama dia masih beriman. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, nastaghfiru lil musii li'annahu akhuna. Orang mukmin yang berbuat keburukan, kita doakan ampunan karena dia masih saudara kita. Wa nad'u lahu bitaubati wa taufiqi. Dan kita doakan dia agar bertaubat dan mendapatkan taufik. Ya, selama orangnya belum meninggal. In kana mudhniban, kalau dia melakukan dosa. Wa hadha haqqul imani alaina. Inilah hak sesama mukmin yang wajib atas kita. Allah Ta'ala katakan, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampunan untuk dosamu dan juga mintalah ampunan untuk orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Surat Muhammad ayat 19. Ya, perhatikan, Allah perintahkan kita untuk memintakan ampunan untuk sesama mukmin. Wala nuqannitu al-mudhniba min rahmatillahi. Dan tidak boleh kita putus asa terhadap datangnya rahmat Allah untuk para pendosa. Artinya, nggak boleh kita mengatakan mereka, para pembuat dosa, nggak mungkin dapat rahmat Allah. Nggak boleh. Nggak mungkin mereka diampuni. Nggak mungkin mereka keluar dari neraka. Nggak boleh mengatakan demikian. Kama taquluhu al-khawariju wal mu'tazilatu. Sebagaimana ini adalah keyakinan orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Orang Khawarij dan Mu'tazilah meyakini bahwasanya kalau orang sudah masuk neraka,
maka nggak mungkin bisa keluar lagi. Nggak mungkin mendapatkan syafaat. Nggak mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Ini kata orang Khawarij dan Mu'tazilah. Wala nuqannituhu min rahmatillahi, bal huwa mu'ridun lil wa'idi wa tahtal masyiati. Nggak boleh kita putus asa terhadap rahmat Allah. Namun mereka, para pelaku dosa, mereka adalah orang-orang yang terancam dengan azab, dan status mereka tergantung kehendak Allah. Jadi yang boleh kita katakan adalah mereka terancam dengan azab. Nggak boleh kita pastikan mereka pasti diazab. Nggak boleh. Karena bisa jadi dia mendapatkan syafaat. Bisa jadi Allah ampuni dia. Begitu saja. Kita nggak tahu. Makanya status dia adalah tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah ingin, Allah akan azab. Kalau Allah ingin, Allah akan ampuni. Wa in taba taballahu alaihi azza wa jalla. Andaikan dia masih hidup dan dia bertobat, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Allah Ta'ala katakan, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Wa qala man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan ia berkata, tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Surat Al-Hijr ayat 56. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang berbuat melebihi batas kepada diri mereka sendiri, katakanlah kepada mereka, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Dan surat Az-Zumar ayat 53. Wal wa'idiyatu alladzina hum al-khawariju wa man sara fi rikabihim. Dan ada sekte namanya sekte Wa'idiyah. Wa'idiyah adalah orang-orang Khawarij dan yang sejalan dengan mereka, termasuk Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah adalah Wa'idiyah. Humul ladzina yuqannituna an-nasa min rahmatillah. Mereka lah orang-orang yang suka membuat manusia putus asa terhadap rahmat Allah. Wa yukhrijunahum minal millati bidhunubihim. Dan orang-orang Wa'idiyah juga suka mengeluarkan orang-orang dari agama Islam karena sebab dosa yang mereka lakukan. Mereka mengkafirkan orang karena sebab dosa. Wa in kanat duna syirki, walaupun dosa yang dilakukan masih di bawah level kesyirikan atau kekufuran. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.